Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusul baqaya min ahli al-ilm yad'una man dhalla ila al-huda wa yasbiruna minhum 'ala al-adha yuhyuna bi kitabillahi al-mauta wa yubassiruna bi nurillahi ahla al-'ama fakam min qatilin li iblisa qad ahyawhu wa kam min dhalin ta'ihin qad hadawhu fama ahsana atharahum 'ala an-nas wa ma aqbaha athara an-nas 'alayhim yunfuna an kitabillahi tahrifad dallin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu ibadah yang agung, yaitu salat maghrib secara berjamaah dan menunggu selanjutnya untuk sampai kepada salat isya kemudian secara berjamaah pula, yang mana Nabi SAW pernah bersabda bahwasannya tidaklah seorang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci kemudian dia berjalan menuju masjid, la yukhrijuhu illa shalah, dia tidak keluar kecuali untuk salat, maka kata Nabi SAW, illa kataballahu bi kulli khutwatin hasanah wa yamhu bi ukhra sayyi'ah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan kebaikan pada setiap langkah kaki yang ia pijakkan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan keburukan pada langkah kaki yang lainnya. Dan kita sekarang sedang berada di dalam majlis menunggu salat antara dua salat, yaitu salat maghrib dan juga salat isya, yang mana Nabi SAW mengatakan, wa ma zala ahadukum fi salatin man tadhara shalah, dan setiap dari kalian, salah seorang di antara kalian itu senantiasa tercatatkan pahala salat selama dia menunggu salat. Dan kita menunggu salat bukan dengan perbuatan yang sia-sia, bukan dengan bermain, bukan dengan bercanda tawa. Kita menunggu salat dengan salah satu amalan yang mulia, bahkan amalan yang paling mulia setelah ibadah-ibadah yang wajib, yaitu talabul ilm. Yang mana Nabi SAW mengatakan, lam yakhruj ahadun min baitihi li talabil ilmi illa kamujahid fi sabilillah hatta yarji'. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, tidaklah seseorang keluar dari rumahnya, dia keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala menganggapnya sebagai seorang mujahid fi sabilillah hatta yarji', sampai dia kembali ke rumahnya. Tidak cukup hanya di situ, masih banyak sekali dalil-dalil lain yang menunjukkan betapa agungnya amalan yang sedang kita kerjakan pada saat ini. Maka as'alullah Subhanahu wa taala, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala
menjadikan amalan yang kita kerjakan ini khalisan liwajhil karim, ikhlas hanya karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata, dan menerima segala amal perbuatan yang kita kerjakan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum, insyaallah pada kesempatan kali ini, begitu pula selanjutnya, kita akan membahas salah satu bab di antara abwabul ilm, di antara bab-bab tentang ilmu, yaitu mabhath fis sirah an-nabawiyah, yaitu tentang pembahasan tentang sirah nabawiyah, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengambil pelajaran pada setiap jejak kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga memberikan taufik kepada kita semuanya untuk menjadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, sebagai suri tauladan kita, sebagai manusia yang kita ikuti di dalam keseharian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan dan memberkahi langkah kita untuk mengikuti meniti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, azzani Allah wa iyyakum. Untuk pembahasan sirah ini tidak ada kitab tertentu yang saya berpatokan dengannya. Jadi kita tidak membaca kitab tertentu kemudian kita bahas dari kitab tersebut. Karena pembahasan sirah itu begitu luas dan telah tertulis di setiap buku-buku sirah. Antum bisa lihat apabila ingin membaca, banyak sekali buku-buku sirah, baik itu kitab sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Ibn Katsir, Bidayah wan Nihayah, Siyar A'lamin Nubala juga terdapat sirah di dalamnya. Di antara sirah yang terkenal ada Sirah Ibn Hisham, Sirah Fiqhus Sirah punya Muhammad Ghazali, Fiqhus Sirah punya Al-Imam Al-Buti, dan lain sebagainya. Banyak sekali buku-buku sirah, maka tidak ada satu buku yang kita pelajari secara khusus, akan tetapi kita akan lebih menitik beratkan kepada setiap kejadian-kejadian sirah, dan ini kita ambil dari berbagai sumber, dari buku-buku yang berbicara tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan mempelajari pelajaran-pelajaran apa yang dapat kita petik dari setiap jejak kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya saya ingin membahas tentang apa itu ilmu sirah atau apa itu as-sirah an-nabawiyah. Kata as-sirah secara bahasa berarti as-sunnah wat tariqah wal halatul lati yakunu 'alaiha al-insan. Sirah adalah as-sunnah, tata cara, atau at-tariqah ataupun al-halah, keadaan yang mana manusia berada di atasnya. Ini sirah secara bahasa. Mungkin dalam bahasa kita lebih ke biografi. Jadi sirah merupakan sejarah yang menceritakan tentang seseorang. Maka apabila dikaitkan, digandengkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sirah adalah sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini selaras dengan makna sirah secara istilah yang mana disebutkan oleh para ulama, as-sirah istilahan hiya ilmun yabhathu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu maulidihi ila wafatihi. Ilmu yang membicarakan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari kelahiran beliau sampai kepada wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun maudhu'u ilmi sirah yang dibahas dalam ilmu sirah
ada 3 hal. Yang pertama adalah hayatur Rasul sallallahu alaihi wasallam minal wiladati ilal wafa. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sejak beliau dilahirkan sampai beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang tertinggi. Kemudian yang kedua adalah hayatu sahabatihi alladzina jahadu ma'ahu wa sadaqu ma'ahadullah alaihi. Adalah kehidupan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka berjihad bersama beliau, yang mereka telah menepati janji setia kepada beliau sallallahu alaihi wasallam mulai dari saat beliau sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam di Mekkah secara sembunyi-sembunyi, kemudian hingga beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan sampai saat beliau berhijrah ke Madinah, mendirikan daulah Islamiyah di Madinah dan menyebarkan Islam ini ke seluruh Jaziratul Arab. Adapun yang ketiga yang dibahas dalam ilmu sirah adalah tarikhun tishari hadzal dinil hanif alladzi ibtada'a bi kalimah iqra ila an danat Jaziratul Arab wa dakhala an-nas fi dinillahi afwaja. Yang ketiga adalah sejarah bagaimana agama Islam ini tersebar. Bagaimana Islam ini yang awalnya dari kata iqra di sebuah goa kemudian bisa tersebar luas di seluruh penjuru Jaziratul Arab. Kita akan mengambil pelajaran-pelajaran dari setiap 3 hal tersebut. Kita akan mengambil pelajaran dari pembahasan yang pertama, yaitu tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua tentang kehidupan para sahabat yang bersama dengan beliau, dan yang ketiga tentang sejarah tersebarnya agama Islam. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada timbul pertanyaan, untuk apa kita mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mengapa kita harus mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Atau apa pentingnya, esensinya mempelajari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ammal maudhu'ul awal, yang dibahas yang pertama, fahuwa hayatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kehidupan orang yang paling mulia di muka bumi ini. Sebagaimana yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, saya adalah tuan dari anak cucu Adam seluruhnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang mulia, bahkan beliau adalah manusia yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua adalah pembahasan tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fas-sahabah humul ladzina syahidu anna syahidahum humul ladzina syahidallahu subhanahu wa ta'ala lahum annahum khairu ummatin ukhrijat linnas. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang-orang yang yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwa mereka merupakan sebaik-baik generasi yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian merupakan sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari manusia ini, karena kalian ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang buruk,
wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada zamanku, yaitu para sahabat Nabi SAW. Lihatlah bagaimana mereka berjuang menolong Nabi SAW, menolong dakwah Nabi SAW. Mereka disiksa, mereka dipenjara, dipukul, ditindihi batu. Ammar bin Yasir dan keluarganya sampai meninggal. Sumayyah dan juga Yasir sampai meninggal, ditusuk, diazab oleh orang-orang kafir Quraisy. Lihatlah perjuangan Abdurrahman bin Auf yang berhijrah meninggalkan seluruh hartanya di Mekah menuju Madinah. Para kaum muhajirin, para kaum ansar yang dengan lapang dada menerima dakwah Nabi SAW. Terkadang muncul di benak kita pertanyaan, kalau di zaman sahabat tuh enak ya, kayaknya kita pengen masuk surga tuh tinggal beriman sama Nabi selesai. Kemudian syariat juga belum banyak, belum ada permasalahan ini, permasalahan itu, permasalahan riba dalam bentuk ini, dalam bentuk itu, perbedaan pendapat ulama dan lain sebagainya. Iya enggak? Terkadang muncul pertanyaan seperti ini enggak? Padahal seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dilahirkan pada zaman di mana Islam ini sudah berjaya. Agama Islam ini sudah terang benderang seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku telah tinggalkan kalian di atas hujjah yang begitu putih. Lailuha kanahariha, saking terangnya sampai malam itu seperti siang. Maka la yazighu anha illa halik, tidak ada orang yang melenceng dari petunjuk tersebut kecuali dia akan binasa, kecuali dia akan celaka. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dilahirkan pada zaman ketika Islam ini sudah begitu tersebar luas di seluruh penjuru bumi. Kita dilahirkan oleh orang tua kita dalam keadaan Islam. Boleh jadi siapa tahu ketika wal'iyadzubillah kita dilahirkan pada zaman Nabi SAW, bukannya kita jadi seperti Abu Bakar, malah jadi seperti Abu Jahal. Wal'iyadzubillah. Bukannya seperti Umar bin Khattab, malah seperti Abu Lahab, malah seperti Umayyah bin Khalaf. Wal'iyadzubillah. Maka hendaknya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita mempelajari sejarah mereka, orang-orang salafus saleh, para pendahulu-pendahulu kita yang saleh, sehingga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah kehidupan mereka semua. Adapun dari pembahasan yang ketiga, yaitu tentang bagaimana tersebarnya agama Islam ini di seluruh penjuru Jaziratul Arab. Fal Islam huwa ad-dinul ladzi akmalallahu wa radiyahu li hadhil ummah. Karena agama Islam ini merupakan agama yang Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan, dan agama satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Kata Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridai Islam ini sebagai agama yang satu, sebagai satu-satunya agama yang aku ridai untuk kalian. Fanahnu fi siratin nabawiyah nadrusus sirah atau nadrusus sirata khairin nabi
istafahu Allah subhanahu wa ta'ala wa sirata khairi ummatin ukhrijat linnas wa nadrusu tarikha khairi risalatin unzilat linnas. Ketika kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya kita sedang mempelajari sejarah manusia yang paling mulia, dan kita sedang mempelajari sejarah generasi umat yang paling mulia, dan kita sedang mempelajari agama yang paling mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan mengapa kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Bagaimana kita bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita bisa mengambil tauladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau kalau kita tidak mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dengan mempelajari sirah, kita akan mengetahui ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau, sehingga kita dapat menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita. Dan para ulama menyebutkan salah satu kaedah, para ulama ahli fiqih atau usul fiqh mengatakan, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak akan tercapai sebuah kewajiban kecuali dengan hal tersebut, maka hal tersebut hukumnya juga wajib. Ketika kita tidak bisa menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan kita, kita tidak bisa mengikuti ajaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik kecuali dengan mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya menjadi wajib. Ibadi fillah azanallahu wa iyyakum, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah ibadah, bukan hanya sekedar dongeng, bukan hanya sekedar kisah pengantar tidur, bukan hanya sekedar seperti dikatakan oleh para ulama, la nabki 'alal labanil maskub. Ketika kita mempelajari kejayaan Islam di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun di masa setelah beliau, kita bukan sedang nabki 'alal labanil maskub. Kita bukan sedang menangisi air susu yang telah tumpah. Dulu Islam ini berjaya, dulu di zaman Nabi Islam ini seperti itu, telah sampai kepada puncak kejayaannya, maka sekarang kita seperti ini, seperti itu, membanding-bandingkan saja dan menangisi kejayaan Islam yang dahulu, bukan. Tapi kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari sejarah kehidupan beliau untuk kemudian kita jadikan beliau sebagai suri tauladan kita. Karena dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan dan juga memberikan kecintaannya kepada kita semua. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat yang baru saja disebutkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan juga mengampuni dosa-dosa kalian.
Mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tariqun ila fahmil kitabi was sunnah. Adalah salah satu cara, salah satu metode untuk memahami Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Karena katsirun minal ayat nazalat bisababi ahdatsin waqa'at fis sirah. Banyak sekali ayat-ayat yang turun, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan disebabkan karena kejadian-kejadian yang ada pada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan ba'da nuzuliha, dan juga setelah ayat tersebut diturunkan, kana imtithalur rasul sallallahu alaihi wasallam limadmuni tilkal ayah bimathabati syarhin amali likaifiyatil istijabah lima warada fi tilkal ayah. Setelah ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penerimaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan ayat tersebut merupakan tata cara petunjuk bagaimana kita dalam menerima ayat Al-Quran yang kita baca. Bagaimana kita memperlakukan ayat-ayat Al-Quran yang kita dengar, yang kita pelajari. Kita dapat mengamalkan dengan baik, kita dapat menyikapi dengan baik ayat-ayat yang kita pelajari, dengan kita mempelajari bagaimana Nabi SAW menerima dan menyikapi ayat tersebut. Salah seorang ulama, Syekh Abdul Hamid Ibn Badis rahimahullahu ta'ala pernah berkata, wa fiqhul Qur'anil Karim yatawaqqafu ala fiqhi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memahami Al-Qur'anul Karim itu tergantung pada bagaimana seseorang memahami kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatihi, dan juga sunnah ajaran beliau, wa fiqhu sahabatihi wa fiqhu hayatihi sallallahu alaihi wasallam yatawaqqafu 'alal Qur'an. Begitu pula memahami kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam juga tergantung kepada Al-Qur'an. Artinya dua hal tersebut saling berkaitan. Wa fiqhul Islam yatawaqqafu 'ala fahmihima, dan memahami agama Islam itu tergantung pada bagaimana seseorang memahami keduanya. Memahami kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga memahami Al-Qur'anul Karim. Ada beberapa perkataan para ulama baik dari kalangan tabi'in maupun ulama-ulama setelah mereka semua yang mengatakan tentang keutamaan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan di antaranya adalah perkataan dari cicitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di bawahnya cucu itu apa? Cicit kan? Cicit. Berkata Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib rahimahullah, kunna nu'allamu maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surata minal Qur'an. Dahulu, kata beliau, kami itu diajarkan perang-perang yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya sejarah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami diajarkan Al-Qur'anul Karim. Begitu pentingnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula anak dari sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas yang bernama Muhammad. Beliau pernah berkata, "Kana abi yu'allimuna maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu wa yaqul, ya bunayya hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'uha." Dahulu ayahku Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an
mengajarkan kepada kami sejarah peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengatakan, inilah peninggalan ayah, kakek, nenek moyang kalian, maka jangan kalian sia-siakan. Artinya harus kalian pelajari dan kalian ajarkan kepada anak cucu kalian, sehingga kita akan memiliki generasi seperti generasi mereka, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak pernah takut menyerukan kebenaran, yang senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, rela mengorbankan apa yang mereka miliki demi tegaknya agama Allah. Bukan seperti banyak manusia pada saat ini yang mengajarkan kepada putra-putri mereka dongeng, mitos, kisah-kisah palsu, kisah-kisah horor, candaan-candaan yang penuh dengan kedustaan dan lain sebagainya, sehingga akan tertanam kepada generasi kita wal'iyadzubillah sifat nifaq, sifat kemunafikan, sifat pengecut, sifat takut, merasa rendah di hadapan orang lain, di hadapan orang kafir, wal'iyadzubillah, dan lain sebagainya. Maka dengan kita mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sirah para sahabat-sahabat beliau dan sejarah bagaimana tersebarnya agama Islam ini ke seluruh penjuru bumi, insya Allah kita akan memiliki generasi yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan cinta kepada agamanya seperti mereka generasi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka. Kemudian ibadi fillah azzanallahu wa iyyakum, di antara keutamaan mempelajari sirah adalah karena sirah merupakan salah satu asas, salah satu pondasi yang harus diketahui oleh setiap manusia. Karena itu merupakan salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita semua kelak di alam kubur. Sebagaimana Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi, beliau rahimahullah mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masail." Wajib bagi setiap muslim maupun muslimah mempelajari 3 asas, 3 pondasi ini, yaitu ma'rifatul abdi rabbah wa dinah wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba mengetahui Rabbnya, mengetahui agamanya, dan mengetahui nabinya. Kelak di alam kubur, ketika malaikat datang, ia akan menanyakan, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Siapa Rabbmu, siapa apa agamamu, dan siapa nabimu. Maka orang yang tidak mempelajari sirah, bagaimana dia akan menjawab pertanyaan wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Maka kelak dia akan mengatakan seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW, ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang-orang mengatakan ini dan itu, kemudian aku pun mengatakannya, sekedar mengikuti orang-orang tanpa dilandaskan dengan ilmu. Kita berhenti sejenak untuk azan Isya. Insyaallah kita teruskan nanti setelah selesai sholat Isya. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ar-rasulil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi ahlil wafa wa man tabi'a bihadihi ila yaumil jaza wa sallama tasliman katsira. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kita lanjutkan sedikit dari pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang masih dalam keutamaan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keutamaan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yakunul insan aktsara mahabbah wa ihtiraman lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yakunu hubbuhu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam an ilmin wa laysa an atifatin mawruthatin fahasb. Salah satu keutamaan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah supaya seseorang itu lebih mencintai dan lebih menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah perkataan yang sangat masyhur di telinga kita semua, tak kenal maka tak sayang. Kalau seseorang tidak kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana dia akan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dengan mempelajari sirah, kita akan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dekat, sehingga kita akan lebih mencintai dan menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan kita adalah kecintaan yang dilandaskan dengan ilmu. Karena mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama seperti kita ketika mencintai orang lain. Tidak sama ketika kita mencintai teman kita, saudara kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Salah satu tanda sempurnanya keimanan seseorang adalah ia menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling ia cintai melebihi selainnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian sehingga ia mencintai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada ia mencintai anaknya, lebih daripada ia mencintai orang tuanya, dan lebih daripada ia mencintai seluruh manusia. Ketika kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita akan menjadi kecintaan yang berlandaskan dengan ilmu, bukan hanya sekedar kecintaan karena perasaan semata. Dan keutamaan yang paling utama ketika kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah husulut ta'assi wal iqtida'i bihi wa husulul maghfirati wa mahabbatillahi bima'rifatihi, yaitu kita akan mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam ayat yang telah kita sebutkan. Yang terakhir, meskipun sebenarnya masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain ketika seseorang mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita cukupkan dengan satu keutamaan lagi, yaitu dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan lebih mudah dalam memahami ilmu-ilmu agama yang lainnya. Karena banyak sekali ilmu-ilmu agama lain, ilmu-ilmu agama Islam cabang yang lain yang berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ilmu aqidah, ilmu al-ahkam al-fiqhiyah, ilmu al-akhlaq was-suluk wal-adab, dan juga ilmu ad-da'wah ilallah.
Dengan kita mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan tahu bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpegang teguh dengan akidah. Bagaimana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kokoh, tidak goyah ketika mempertahankan akidah Islam di tengah ancaman, di tengah azab dan juga siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Kita akan tahu hukum-hukum fikih. Kita akan mempelajari hukum-hukum fikih seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada para sahabat beliau. Dan kita akan memahami bagaimana lembutnya akhlak beliau, bagaimana bagusnya akhlak beliau, seperti yang Ummuna kabarkan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kanat khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran, dan baiknya akhlak-akhlak beliau yang lainnya kita akan mengetahuinya, dan juga kita akan mengetahui bagaimana cara berdakwah menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik. Lihatlah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dalam waktu 23 tahun. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun berdakwah di Mekkah dan 10 tahun berdakwah di Madinah. Dalam 23 tahun beliau berhasil menghasilkan generasi emas Islam yang menyebarkan Islam ini ke seluruh penjuru dunia, bukan hanya di Jazirah Arab semata. Dan kita akan mengetahui bagaimana sabarnya beliau dalam berdakwah ilallah. 13 tahun beliau berdakwah di Mekkah hanya menyerukan kepada tauhid, agar orang-orang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Bagaimana seseorang atau seorang dai harus bersabar, seorang muslim harus bersabar dalam menjalankan syariat-syariat Islam dan lain sebagainya. Kita akan mengetahui hal-hal tersebut. Kemudian ahibati fillah azanallahu wa iyyakum, selanjutnya adalah tentang masadir as-siratin nabawiyah, tentang sumber-sumber dari mana kita bisa mengetahui sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang pertama adalah Al-Qur'an dan yang kedua adalah As-Sunnah. Karena kedua hal ini merupakan sumber utama ajaran agama Islam. Selain dari keduanya, kita dapat mempelajari sirah dari kutubus siyar wat tarajim, buku-buku tentang biografi dan juga buku-buku tentang tarajim, tentang hal-hal yang menerangkan para orang-orang terdahulu. Di antaranya ada seperti kitab yang disebutkan di awal, Al-Bidayah wan Nihayah punya Ibnu Katsir, Syiar Alamin Nubala punya Al-Imam Az-Zahabi, At-Tarikhul Kabir, Tarikh At-Tabari dan lain sebagainya. Kita juga bisa mendapatkan pelajaran tentang sirah pada Kutubud Dalail Wasyama'il wal Mu'jizat wal Khasa'is, buku-buku yang mempelajari tentang, yang menyebutkan tentang dalail, dalil-dalil, asyama'il, tentang hal-hal yang umum atau perangai-perangai, wal mu'jizat, kitab-kitab mu'jizat, dan juga kitab-kitab al-khasa'is, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin wal musliman rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya sedikit kita akan masuk, sebelum kita masuk kepada sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ingin mengetahui sedikit tentang al-Arab, tentang bangsa Arab. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di tanah Arab kepada kaum Arab pada awalnya. Beliau muncul di tengah-tengah bangsa Arab. Maka dari itu kita harus mengetahui pula bagaimana keadaan bangsa Arab. Aslul Arab, kama yaqul Ibn Hisham rahimahullah, Al-Arabu kulluha min waladi Ismail wa Qahtan. Wa ba'du ahli Yaman yaqul
Qahtan min walad Ismail wa yaqul anna Ismail huwa abul Arab kulliha. Bangsa Arab itu semuanya merupakan anak keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Dan juga Qahtan. Sebagian ahlul Yaman mengatakan bahwa bahkan Qahtan itu juga termasuk salah satu keturunan Nabi Ismail. Maka sebagian mereka mengatakan bahwa semua bangsa Arab itu merupakan keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Bangsa Arab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Al-Arab Al-Ba'idah. Yang kedua adalah Al-Arab Al-Aribah. Dan yang ketiga adalah Al-Arab Al-Musta'ribah atau Al-Arab Al-Adnaniyah. Al-Arab Al-Ba'idah adalah bangsa Arab yang dulu. Mungkin kita tidak tahu jejak-jejak mereka. Di antaranya adalah seperti kaum Ad yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang mana Allah mengutus kepada kaum Ad Nabi siapa? Wa ila Adin akhahum Huda, yaitu Hud. Thamud, wa ila Thamud akhahum Saliha, wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Nah, mereka adalah bangsa-bangsa Arab yang tidak kita ketahui jejak-jejak mereka. Kita hanya mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an tentang mereka. Yang kedua adalah Al-Arabul Aribah, yaitu bangsa Arab keturunannya Ya'rub ibn Yashjub ibn Qahtan atau Al-Arab Al-Qahtaniyah. Adapun yang ketiga adalah Al-Arabul Musta'ribah atau Al-Arabul Adnaniyah. Inilah yang merupakan keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang pertama yang mengucapkan, yang berbicara dengan bahasa Arab yang fasih adalah Nabi Ismail alaihi salam. Kalau sekarang mungkin udah banyak bahasa amiyah, termasuk setiap kabilah memiliki bahasa masing-masing. Kalau sekarang mungkin setiap negara Arab memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Akan tapi yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab yang fasih adalah Nabi Ismail alaihi salam. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, awwalu man futiqa lisanuhu bil arabiyyatil mubayyinah Ismail wa huwa ibnu 14 sanah. Yang pertama kali terbuka lisannya mengucapkan bahasa Arab yang fasih adalah Nabi Ismail, dan beliau saat itu berumur 14 tahun. Nabi Ismail alaihi salam. Wa Ismail wa banuhu hum asyraful Arab. Dan jelas bahwa Nabi Ismail alaihi salam dan keturunannya merupakan bangsa Arab yang paling mulia. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min waladi Ismail bani Kinanah. Wastafa min bani Kinanata Quraisyan, wastafa min Quraisyin bani Hashim, wastafani min bani Hashim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara anaknya Ibrahim Ismail. Ibrahim itu punya berapa anak? 2. Yaitu Ismail dari ibunda beliau siapa? Hajar. Dan juga Ishak dari Sarah. Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari keturunan Nabi Ibrahim
Ismail, dan telah memilih dari keturunan Ismail Bani Kinanah, dan telah memilih dari Bani Kinanah Bani Quraisy, dan telah memilih dari Quraisy Bani Hashim, dan telah memilih dari Bani Hashim beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu orang-orang Arab terdahulu itu masih di atas agama al-Islamul Hanif, di atas agama Islam yang suci, agama Islam yang lurus, agama Islam yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail. Mereka berada di atas tauhid, di atas agama Islam yang benar, agama Islam yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian datang seorang yang bernama Amr ibn Luhai ibn Qum'ah ibn Khandaf al-Khuzai. Maka kemudian Amr ibn Luhai inilah yang membawa kesyirikan dan menebarkan kesyirikan di jazirah Arab. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, beliau pernah berkata kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Aktham ibnul Jaun al-Khuzai. Beliau SAW mengatakan, ya Aktham, ra'aitu Amr bin Luhai bin Qum'ah ibn Khandaf yajurru qasabahu finnar. Ya Aktham, aku pernah melihat Amr ibn Luhai itu menarik usus-ususnya di neraka. Fama ra'aitu rajulan asbaha bi rajulin minka bihi wala bika minhu. Aku tidak melihat orang yang lebih mirip daripada antara kamu dan Amr bin Luhai secara paras. Kira-kira antum kalau dibilang mirip orang kafir yang udah pasti masuk nerakanya, mukanya, cuma mirip mukanya, perasaan antum gimana? Takut. Maka seketika Aktham pun terkejut. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, asa an yadurrani shibhuhu ya Rasulullah. Apakah kemiripanku itu akan membuatku celaka wahai Rasulullah? Kalau saya mirip sama Amr bin Luhai ini, saya bakal celaka seperti Amr ini atau enggak? Takut beliau. Maka Nabi SAW pun mengatakan, la, tidak. Innaka mu'min wa huwa kafir. Sesungguhnya engkau adalah orang yang mukmin dan dia adalah orang yang kafir. Maka kemiripan dalam paras itu tidak masalah, meskipun antara mukmin dan kafir. Bahkan mungkin ada orang yang paras mukanya itu seperti muka ulama misalkan, tapi wal'iyadzubillah perangainya itu seperti para alalma, orang-orang yang di atas air, yang tidak punya pendirian, orang-orang yang pengetahuan dan amalan agamanya rendah. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, la yanzuru ila suwarikum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kepada paras kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu melihat pada hati dan juga amalan kalian. Jadi paras ini sebenarnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bernilai hanya di depan kamera atau di depan manusia lain. Kalau di depan Allah Subhanahu wa taala, la fadla li arabiyyin ala ajami wala li ajamiyyin ala arabi. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non-Arab. Begitu pula sebaliknya, tidak ada keutamaan bagi orang non-Arab atas orang Arab illa bittaqwa, kecuali karena ketakwaan.
Kemudian Nabi SAW mengatakan tentang Amr ibn Luhai, innahu kana awal man ghayyara dina Ismail. Sesungguhnya Amr ibn Luhai itu, kenapa dia disiksa dengan siksaan tersebut di neraka, menarik-narik usus-ususnya di neraka, karena dia merupakan orang yang pertama kali mengubah agama Nabi Ismail. Fanasabal awthan wa baharal bahirah wa sayyabas saibah wa wasalal wasilah wa hamal hami. Ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib wa aktsaruhum la ya'qilun. Maka Amr ibn Luhai ini mulai menancapkan atau meletakkan patung-patung. Kemudian memberikan perlakuan khusus kepada onta yang berjenis khusus. Disebutkan bahwa di antara onta yang berjenis khusus yang memiliki kekhususan itu adalah bahirah, kemudian saibah, wasilah, dan juga hami. Ini memiliki istilah masing-masing. Pada intinya ini merupakan onta-onta yang dikhususkan untuk tawaghid, untuk sesembahan kepada sesembahan selain Allah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan syariat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma ja'alallahu min bahirah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan bahirah, tidak pula menjadikan saibah, tidak pula mensyariatkan wasilah, dan tidak pula menjadikan ham. Walakinnal ladzina kafaru, akan tetapi merekalah orang-orang kafir, yaftaruna 'alallahil kadzib, mendustakan atas Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwa ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsaruhum la ya'qilun, dan kebanyakan dari mereka tidak berakal, tidak memiliki akal yang baik. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, keadaan orang Arab sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengetahui keadaan Arab, keadaan bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui cerita yang disebutkan, yang dibawakan oleh Ja'far bin Abi Thalib pada saat beliau hijrah ke Habasyah dan beliau dimintai tabayyun, beliau dimintai penjelasan oleh Malik An-Najasyi, dan juga cerita dari Al-Mughirah bin Syu'bah ketika beliau berjihad ke daerah Faris, Persia, kemudian berdiskusi dengan Yazdajir, raja Persia pada saat itu. Beliau Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, beliau Al-Mughirah bin Syu'bah berdiskusi dengan Yazdajir, raja Persia. Kemudian Yazdajir mengatakan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, inni la a'lamu fil ardi ummatan kanat ashqa wala aqal adadan wala aswa dzati baini minkum. Sesungguhnya aku tidak mengetahui sebuah kaum yang lebih buruk di atas muka bumi ini, yang lebih sengsara di atas muka bumi ini, yang lebih sedikit jumlahnya dan lebih buruk keadaannya antar mereka sendiri dari kalian. Artinya bangsa Arab adalah yang paling buruk keadaannya pada saat itu, sebagaimana dikatakan Yazdajir. Qad kunna nuwakkilu bikum qurad dawahi liyakufunanakum. Kami sudah berikan untuk kalian pinggiran kota agar kami terlepas dari kalian. Karena pada zaman itu pusat pemerintahan dunia
itu ada pada dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Romawi di daerah barat dan kerajaan Persia di daerah timur. Nah, saat Al-Mughirah bin Syu'bah berdakwah ke daerah timur, ke negeri Persia, Yazdajir pun heran. Orang Arab ini kan orang yang paling buruk keadaannya, kok berani-beraninya datang ke wilayah timur, ke salah satu kerajaan terbesar pada saat itu, ingin berjihad, ingin memerangi negeri timur tersebut. Maka Yazdajir pun mengatakan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah pun mengatakan, ayyuhal malik, fa amma ma dzakarta min su'il hal fama kana aswa'u halan minna. Yang engkau sebutkan dari keadaan yang buruk tadi itu memang betul, karena dahulu kami memang seburuk itu, kata Al-Mughirah bin Syu'bah. Kunna na'kulul khanafis wal ju'lan wal aqarib wal hayyat. Kami saking buruknya, kami itu dulu makan serangga, makan kumbang, makan kalajengking, makan ular. Seperti itulah makanan kami, kata Al-Mughirah. Wa ammal manazil fa innama hiya dhahrul ard. Rumah-rumah kami itu cuman beralaskan bumi, tidak seperti kalian yang hidup di Persia. Wala nalbas illa ma ghazalna min aubaril ibil. Pakaian kami hanya yang kami hasilkan dari kulit-kulit ibil, dari kulit onta. Wa asy'arul ghanam, dan juga kulit-kulit kambing. Wa yabghi ba'duna 'ala ba'd wa dinuna an yaqtula ba'duna ba'dha. Agama kami itu kami membunuh satu sama lain. Seperti hukum rimba, orang yang kuat akan menindas orang yang lemah. Wa in kana ahaduna la yadfinu ibnatahu wa hiya hayyah karahiyata an ta'kula min ta'ami. Sampai-sampai seseorang di antara kita akan mengubur putrinya secara hidup-hidup karena dia tidak ingin putrinya makan dari makanan yang ia miliki. Berkurang jatahnya, maka dikubur hidup-hidup, walayadzubillah. Ja'far ibn Abi Thalib pun menceritakan di hadapan Najasyi, ayyuhal malik, kana au kunna qauma ahli jahiliyah. Kami dulu orang jahiliyah. Na'budul asnam wa na'kulul maitah wa na'til fawahish wa naqta'ul arham wa nusi'ul jiwar wa ya'kulul qawiyyu minnad dha'if. Dulu kami menyembah berhala, kami memakan bangkai, kami melakukan perbuatan yang keji, kami memutus tali silaturahmi, kami berbuat buruk kepada tetangga, orang yang kuat akan memakan yang lemah, dan sebagaimana dan berikutnya begitu buruk keadaan seperti yang dijelaskan oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Akan tetapi meski demikian, bangsa Arab memiliki beberapa sifat yang itu merupakan sifat yang mulia yang mereka miliki. Sedikit kita lanjutkan. Di antara sifat mulia yang dimiliki oleh bangsa Arab pada saat itu adalah yang pertama al-karam. Apa itu al-karam? Dermawan. Orang Arab itu terkenal dengan kedermawanannya. Diceritakan sampai-sampai saking dermawannya orang Arab, kana ar-rajulu ya'tihi ad-dhaif fi shiddatil bardi wal ju' wa laysa 'indahu minal mali illa naqatuhu allati hiya hayatuhu wa hayatu usratihi fata'khudhuhu hazzatul karam. Kalau ada orang yang bertamu
padahal dia tidak memiliki apa-apa kecuali onta, yang onta itu merupakan sumber makanan untuk kehidupannya dan keluarganya, maka kedermawanan itu membuat ia mengorbankan ontanya untuk dihidangkan kepada tamunya. Saking dermawannya orang Arab. Orang Arab juga memiliki al-wafa'u bil ahad, setia memegang janji. Orang Arab itu kalau sudah berjanji pasti akan ditepati. Seperti Nabi SAW, kisah beliau dengan Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im itu merupakan orang kafir. Tapi ketika Nabi SAW masuk kembali ke Mekah saat beliau gagal berdakwah dari Taif, beliau diberikan jaminan oleh Jubair bin Mut'im yang berjanji, masuk kamu Muhammad ke Mekah, aku akan melindungimu, aku berjanji untuk melindungimu dari gangguan-gangguan orang kafir Quraisy saat itu. Dan beliau Jubair bin Mut'im dalam keadaan kafir. Dan benar Jubair bin Mut'im menepati janji beliau untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula orang Arab memiliki sifat yang mulia, yaitu kejujuran. Lihatlah bagaimana Abu Sufyan ketika beliau masih dalam kekufurannya, ketika beliau berangkat berdagang ke negeri Syam, kemudian dihadapkan kepada Hirakl, karena orang-orang Arab kafir Quraisy memiliki dua kebiasaan, rihlah, seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was saif. Memiliki kebiasaan rihlah, bepergian untuk berdagang pada musim panas dan juga musim dingin. Ketika Abu Sufyan dihadapkan kepada Hirakl dan Hirakl bertanya kepada Abu Sufyan tentang munculnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Abu Sufyan berdusta karena beliau dalam kekufuran, sengaja ingin menjelek-jelekan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La. Beliau jawab dengan jujur. Meskipun kedermawanan, kejujuran, menepati janji itu semua tidak akan bermanfaat bagi mereka semua ketika mereka tidak beriman. Seperti yang terjadi pada paman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib. Beliau yang senantiasa berada di garda terdepan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi hal tersebut tidak bermanfaat bagi beliau sedikit pun. Abdullah ibn Jad'an, salah satu pemuka kafir Quraisy yang sangat dermawan. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah bermanfaat baginya kedermawanannya yang ia lakukan selama ini, selama hidupnya? Kata Nabi SAW, la. Innahu lam yaqul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Karena Abdullah ibn Jad'an tidak pernah mengatakan rabbighfirli khati'ati yaumaddin, ya Allah ampunilah aku kelak pada hari pembalasan. Artinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib ketika hendak meninggal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sisinya dan mengatakan, ya am, qulli kalimatan uhajjulaka biha indallah, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakanlah sebuah kalimat yang aku akan menghadap Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan kepadamu dengan kalimat tersebut.
katakanlah la ilaha illallah. Abu Thalib apakah mengatakannya? La. Abu Thalib pun tidak mengatakannya, sehingga Abu Thalib tetap kekal di dalam neraka. Nas'alullah salamat wal afiyah. Inilah di antara yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.